Mbak Asin, menuju WC. Hah? WC, sini. Mulai kusir terus ini. Mulane dipangan kok dipangan dhewe. Buktinya Kayak dikancani ngono. Sak-sak dodoran. Tolong sak-sak relo. Salam. Nah, kan enak toh. Merdeka, 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 Yeah. merdeka atau mati. Play by GM Card. Ayo luruslah, luruslah. Tegar, tegar. Jangan apa yuk. Misalnya rumah aja loh, Mas. Ada pakai juga. Tapi letakkan siapa tuh? Letakkan apa? Sudah janji memperingati Hari Pahlawan Senin 11 November 2024 siap dimulai. Masing-masing peleton menyiapkan barisannya. Mana? Nggak ada peletonnya. sudah siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Siap gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin peleton yang paling kanan. Pemimpin upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing peleton kepada pemimpin upacara. Kelas 7 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap. Pemimpin upacara mengatur barisan. Komando saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Jangan ngobrol.
Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati Hari Pahlawan 11 November 2024 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran sang merah putih oleh petugas dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerak. Siap. Pada sang merah putih hormat. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala sembari berdoa untuk para pahlawan kita yang melakukan mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan oleh petugas. Pesan-pesan pahlawan nasional. 1. Cara terindah untuk merayakan Hari Pahlawan adalah dengan mengenang para pahlawan nasional dan mengambil inspirasi dari mereka untuk kehidupan yang patriotik. 2. Ucapan selamat Hari Pahlawan Nasional untuk Anda. Mari kita mengambil inspirasi dari para pahlawan nasional kita dan membuat negara kita bangga dengan karya-karya kita. 3. Mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional untuk semua orang. Kami bangga dilahirkan di negara yang merupakan tanah air bagi banyak pahlawan nasional. 4. Pada kesempatan Hari Pahlawan Nasional, mari kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita juga akan mengorbankan diri kita untuk negara kita. 5. Selamat Hari Pahlawan Nasional untuk semua orang. Jangan sampai pengorbanan para pahlawan kita sia-sia. Mari kita bergandengan tangan untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik setiap harinya. 6. Mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional untuk semua. Hari ini adalah hari yang menginspirasi jiwa kita untuk berbuat baik kepada bangsa kita dan bekerja keras untuk itu. 7. Tidak ada cinta yang melebihi cinta kepada bangsa dan kesempatan istimewa Hari Pahlawan Nasional membuktikannya. Selamat Hari Pahlawan untuk Anda. 8. Mari kita rayakan momen spesial Hari Pahlawan Nasional bersama orang-orang yang kita cintai dan mengambil inspirasi dari semua orang yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk negara. 9. Mereka adalah pahlawan sejati yang hidup untuk negara dan mengorbankan nyawa mereka untuk negara. Mari kita mengenal semua pahlawan di Pahlawan Nasional. 10. Perayaan Hari Pahlawan tidak lengkap jika kita tidak berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan berkontribusi dalam mewujudkan impian para pahlawan nasional. 11. Mereka hidup untuk negara dan bahkan mati untuk negara. Didedikasikan untuk semua pahlawan nasional. Mari kita rayakan Hari Pahlawan. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Amanat istirahat di tempat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi pun
Yang saya hormati Bapak Ibu dan guru serta staf tata usaha yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 1 Rawasjati Selatan. Saya bangga pada kesempatan pagi hari ini, walaupun agak panas, terik, anak-anak kelas 7 ini agak kompak untuk memakai seragam para pahlawan ya. Kelihatan dari sini bagus sekali. Bapak Ibu dan guru juga memakai pakaian seragam pahlawan. Saya juga memakai pakaian seragam pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau beliau Bapak Ibu guru itu pakai pahlawan perjuangan 45. Anak-anak juga. Tapi juga ada yang seperti saya, karena guru itu dinamakan pahlawan tanpa tanda jasa. Nanti kalau nggak ada yang memakai seragam ini, siapa yang jadi pahlawan ya nanti? Baik. Sebenarnya pahlawan itu apa sih? Ini anak-anak supaya pahlawan itu siapa? Apa? Atau lebih tepatnya siapa sih yang namanya pahlawan itu? Karena di Indonesia ada namanya pahlawan revolusi, ada pahlawan nasional, ada pahlawan daerah. Ini kalau saya bicara agak panjang, tapi secara singkat saja. Pahlawan adalah seseorang karena keberanian dan pengorbanannya untuk membela kebenaran. Itu adalah pahlawan. Siapa orangnya? Yang kita sebut sebagai pahlawan nasional karena mereka berjuang dengan berani, dengan gagah, dengan pengorbanannya untuk membela kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia yang dijajah oleh Belanda itu tidak benar, karena bangsa Indonesia perlu merdeka. Begitu juga dengan pahlawan revolusi dan lain sebagainya. Karena kebenaran yang menegakkan Pancasila, maka mereka rela gugur untuk bangsa dan negara. Juga ada pahlawan adalah seseorang yang berprestasi dan berperilaku yang baik, berbudi pekerti luhur. Pahlawan. Nah, mengapa sekarang tanggal 10 November disebut sebagai Hari Pahlawan? Ini sejarahnya panjang. Tapi kalau mau sejarah panjang, sama Bu Haryati dulu PKN atau ITS-nya Pak Kodrat atau Pak Gunadi tanya tentang sejarah Hari Pahlawan. Tapi pada intinya tahun 1942 Belanda itu sudah menyerah karena penjajahan Jepang di Indonesia. Belanda itu menjajah Indonesia sejak tahun 1596. Bayangkan, 1596 sampai 1942, hampir 3,5 abad, 350 tahun. Nah, dia kalah oleh Jepang. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Belanda dilucuti semua, suruh diusir. Dia bahkan banyak yang mati di penjara. Ketika tahun 45 sekutu mengebom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah. Akhirnya memberikan kekuasaan, memberikan kebebasan Indonesia untuk merdeka.
Maka 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Melihat bahwa Jepang kalah karena sekutu, Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia. Maka 30 Oktober melalui sekutu, bonceng sekutu masuk ke Indonesia. Pemuda Indonesia tidak terima karena Belanda sudah kalah, maka harus diusir. Maka timbullah perang untuk mengusir Belanda mulai tanggal 30 Oktober. Puncaknya karena jenderal yang memimpin sekutu, Jenderal Malabi tewas, maka sekutu melakukan serangan besar-besaran tanggal 10 November. Rakyat Indonesia, tua muda, semua berjuang menggunakan senjata atau bambu runcing berjuang. Puncaknya tanggal 10 November dengan merobek bendera Belanda merah putih biru menjadi merah putih, birunya dibuang. Itu peristiwa itu terjadi di Surabaya. Maka 10 November sekarang ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah sekarang kalian generasi muda, pelajar, apakah bisa menjadi pahlawan? Bisa. Kalian sangat mungkin menjadi pahlawan. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan, paling tidak jadilah pahlawan untuk diri sendiri dan keluarga. Bagaimana caranya? Dalam mengisi kemerdekaan, belajar dengan baik. Nah, dengarkan kata-kata saya. Ada seorang bijak mengatakan, sekolah belajar untuk supaya kita pintar. Betul nggak? Dengan pintar maka terbukalah pintu rezeki. Betul nggak? Dengan kalian menjadi pintar maka terbukalah pintu rezeki. Kuncinya adalah pintar. Maka yang tidak pintar, mohon maaf, pintu rezeki akan tertutup. Karena ini seorang ustadz yang mengatakan, sekolah belajar untuk supaya kita menjadi pintar, agar pintu rezeki kalian terbuka. Dan dengan pintu sudah terbuka, apakah dengan cukup itu saja? Karena rezeki itu kan harus terus-menerus diusahakan, kan? Seumur hidup diusahakan. Tidak lagi menggunakan kepintaran, tapi menggunakan attitude, tingkah laku, supaya rezeki kamu, rezeki kita senantiasa terbuka, jangan ditutup. Belajar adalah kunci untuk membuka rezeki. Tapi setelah rezeki terbuka, tingkah laku, sopan santun, kedisiplinan itu yang menjadi kuncinya untuk meneruskan rezeki kalian bisa terbuka kelak. Inilah cara kita membangun atau mengisi kemerdekaan sekarang. Bukan melalui perjuangan seperti para pahlawan kita, tapi melalui belajar yang sungguh-sungguh. Supaya pintu rezeki kita, pintu rezeki kalian ke depannya, cita-cita kalian menjadi terwujud. Ini pesan Hari Pahlawan pada saat ini, membangun Indonesia melalui bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pahlawan nasional. Ya Allah yang mengatur peredaran zaman, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu dan sebaik-baik ganjaran. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka
kami jadikan teladan dengan berupaya memerangi kemiskinan dan merantas kebodohan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, Republik kami ini berada di tahun politik, sebagai sarana memilih wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik. Bimbing kami dengan kesempurnaan petunjuk dan taufik. Semoga perpecahan dan perselisihan mampu kami tampik. Anugerahi pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral. Semoga tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material, demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, semoga persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun harmoni dalam keindahan kolaborasi dan toleransi. Hindarkan semua gangguan bahaya yang mengancam eksistensi. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Semoga semua khilafan kami dan para pahlawan kami Engkau ampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan serta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Dewan Guru dan staf tata usaha diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara membubarkan barisan dan kembali ke kelas dengan tertib. Bubar.